Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah weekly reading, pembacaan tarot mingguan, check in energi untuk kalian semua zodiak ya. Nanti timestamp-nya aku kasih di deskripsi dan aku pin up di kolom komen. Apa kabar semuanya? Bagaimana minggunya yang telah lalu? Apakah berjalan dengan lancar? Atau ada kendala, ada masalah? Aku harap minggu ini semua berjalan lebih baik dari hari ke hari ya. Kalian tetap diberikan semangat, diberikan kekuatan, kesabaran, dan pastinya selalu sehat dan bahagia. Oke, ini adalah pembacaan secara umum, tidak akan resonate sama semua orang. Jangan dipaksakan kalau tidak resonate atau tidak cocok dengan pembacaannya ataupun dengan tarot readernya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa saja vice versa. Kita akan mulai seperti biasa dari Aries. Tapi sebelumnya selamat ulang tahun buat semua Libra dan Scorpio. Oke? Oke, kita mulai untuk pembacaannya dari Aries. Aries Sun Moon Rising, Venus, Mars. Boleh apa aja pokoknya buat kalian Aries. Apa pesannya? Oke. Sudah terbuka? Ace of Swords. Ada satu pikiran. Ini bisa jadi kalian mempunyai ide, bisa jadi kalian mendapatkan satu pencerahan, dan ini bisa jadi ya, kalian mendapatkan satu ide untuk melakukan sesuatu, membuat satu usaha bisa, atau satu pekerjaan bisa. Tetapi ada sesuatu yang kalian sedang pikirkan dan kalian ingin lakukan gitu loh. Nih kita punya magician ya. Sesuatu yang kalian ingin manifestasikan dalam satu bentuk nyata. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kalian mungkin ada yang banyak tanggung jawab, banyak pekerjaan, banyak juga mungkin keperluan-keperluan kalian yang mungkin melebihi dari apa yang kalian punyai gitu ya. Sehingga kalian membutuhkan sesuatu yang bisa menambah. Ini bisa jadi pekerjaan tambahan, ekstra income ya yang kalian ingin supaya bisa dapat pendapatan penghasilan tambahan lah. The Emperor, ya kalian sedang melihat gitu ya, lagi menyusun bagaimana harus kalian lakukan untuk mengeksekusi ide-ide kalian. Buat beberapa dari kalian ini mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang punya authority, bisa juga ini adalah bos kalian, bisa juga ini adalah mungkin orang yang kedudukan posisinya ada di atas kalian, ataupun mungkin satu figur ayah gitu. Tetapi yang aku lihat di sini kalian mempunyai satu dorongan gitu ya, satu dorongan dikarenakan melihat situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini, dan kalian mungkin ada hal-hal yang membuat kalian kurang suka, apa kurang nyaman, atau kurang lah pokoknya. Dan kalian ingin supaya gua nggak mepet-mepet banget, atau gua nggak susah-susah banget, gua pengen mencoba ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang menjadi tugas ataupun tanggung jawab kalian yang kalian rasa, aduh kayaknya ini cuman ngeberatin gue, ataupun mungkin ada tanggung jawab yang diserahkan kalian, tugas kalian yang diserahin gitu ya oleh orang, dan mungkin ini adalah kerjaan orang yang selama ini mungkin kalian coba ambil atau coba kerjakan, yang mungkin kalian mau filter atau mau pilah-pilah supaya kalian bisa lebih fokus dengan apa yang harusnya kalian lakukan. Tetapi yang aku lihat di sini
kalian nggak mau untuk mungkin ini juga bisa jadi ya, masalah kolaborasi atau kerjasama kalau yang aku lihat di sini. Bisa jadi kalian sebelumnya melakukan segala sesuatu, melakukan hal-hal yang kalian harus lakukan itu sendiri. Dan kalian mungkin agak kelimpungan, sehingga kalian punya punya pikiran, "Aduh kayaknya gue harus me-manage ini dengan benar deh. Gue harus benar-benar menyusun struktur sistem-sistem kerjaan kalian, me-manage, mengorganize dengan baik," gitu. Ini masalah mengorganize kehidupan, tenaga, waktu, pekerjaan, dan hal-hal yang kalian lakukan, sehingga kalian bisa lebih fokus dalam me melakukan hal yang kalian pengen lakukan ini, gitu. Ataupun ini adalah pekerjaan atau usaha yang sedang kalian upayakan. Oke, Aries, ini adalah reading-an untuk kamu. Fokus di sini kalau yang aku lihat ya, di sini, dan pintar-pintar memilah, pintar-pintar untuk mengerjakan atau ya memilah sebenarnya ya, intinya sih. Hal-hal yang sebenarnya bisa kalian bagi sama orang, hal-hal yang mestinya kalian serahkan sama orang gitu loh. Mungkin kalian punya, satu keinginan atau dorongan atau kemauan untuk membantu, tapi akhirnya malah dirempongin gitu, oke? Ini adalah untuk Aries, kita lanjut ke Taurus. Ini adalah reading-an, cerita, dan pesan-pesan untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, apa saja pokoknya untuk kalian Taurus di minggu ini. Untuk Taurus, sekali lagi, Taurus, Page of One. Oke, ada satu berita yang bisa jadi membuat kalian happy. Ini bisa jadi ada seseorang dari masa lalu yang kembali ke dalam kehidupan kalian. Ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kalian sebenarnya kalian itu tidak mengharapkan. Karena mungkin ada satu kejadian yang kurang enak gitu ya di sebelumnya dengan orang ini, tetapi aku lihat di sini orang ini hadir kembali. Ini bisa macam-macam ya, tapi kalau yang aku lihat ini kemungkinan mungkin mantan buat beberapa dari kalian. Tapi kalian ini sedang mencoba untuk menimbang. Cuman kepikiran juga untuk, coba ya kayaknya mungkin dia sudah berubah. Oh mungkin, situasi dan kondisinya bisa lebih baik. Tetapi kalau aku lihat di sini kemungkinan ada orang yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu, udah lama nggak kontak sama kamu, bisa jadi mereka mengkontak kamu ataupun mungkin nggak sengaja ketemu di sosial media gitu ya, dan akhirnya connect lagi. Eee, yang aku lihat sih seperti itu, karena kita punya Six of Cup dan punya Eight of Cup. Sesuatu atau seseorang yang datang kembali. Tetapi ini bisa jadi kalian menggunakan atau mau melakukan satu hal yang sudah kalian tinggalkan di masa lalu. Misalnya ini contoh ya, sebelumnya mungkin kalian suka masak gitu ya, cuman kalian nggak terlalu tekunin dan kalian nggak menjadikan itu sebagai satu hal gitu ya, yang bisa kalian kembangkan gitu. Cuman kayaknya mungkin sekarang-sekarang ini antara kalian memang sedang merintis ataupun kalian sedang mau mencoba lagi untuk menjadikan hal tersebut, si masak itu, untuk jadi cari uang, untuk mulai bisnis-bisnis gitu ya. Dan mungkin itu yang sedang kalian mau berusaha, bangun untuk beberapa dari Taurus. Cuman kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi ini bersangkutan dengan si berita, yang membuat hati kalian ini cerah ceria. Yang aku lihat juga di sini, kalian ini sedang ingin mencoba satu hal yang baru. Dan di sini aku juga melihat kalian ini, seperti membuka babak baru gitu ya, bisa jadi ya kalian
baru lepas dari hubungan ataupun baru keluar dari pekerjaan kalian, tetapi kalian ingin mencoba sesuatu. Ingin mencoba sesuatu. Buat beberapa dari kalian, ini kalian lagi dalam tahap penyembuhan, pemulihan, ya, bisa secara perasaan, pikiran, ataupun secara fisik. Oke. Cuman di sini aku lihat message-nya untuk kalian Taurus adalah pikirkan matang-matang. Jangan terburu-buru. Pikir baik, buruknya, positif, negatifnya, beri waktu. Kalau yang aku lihat di sini tuh beri waktu. Beri waktu pada diri kalian untuk benar-benar mengambil keputusan, mengambil langkah, baik itu dalam hubungan dengan orang ataupun misalnya kalian ingin melakukan satu hal seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Ini benar-benar harus harus benar-benar hati-hati kalau yang aku lihat di sini. Karena ada satu indikasi yang aku lihat kalian ada satu keterburu-buruan gitu yang aku lihat di sini. Nah, ini message-nya untuk kamu. Oke? Ini adalah untuk Taurus. Kita lihat lagi untuk Gemini. Pokoknya ini adalah untuk kalian Gemini. Sekali lagi kita shuffle. Chariot dalam keadaan terbalik. Knight of Wands dalam keadaan tegap dan Two of Wands dalam keadaan terbalik. Ada satu konflik, lebih ke konflik batin mungkin ya, ataupun dalam pikiran kalian. Di satu sisi kalian mungkin merasa masih belum bisa untuk meninggalkan satu situasi atau satu kondisi. Karena ini adalah readingan general, jadi ini bisa menyangkut apa saja gitu ya. Tetapi yang aku lihat ini kalian sedang bergumul dengan duality kalian. Yes and no. Dua sisi di dalam diri kalian yang dua-duanya sama-sama kuat, dua-duanya sama-sama punya penilaiannya sendiri, dan mungkin dikarenakan keseimbangan antara sisi yang satu dan yang lainnya, ini yang membuat kalian jadi susah untuk menentukan sikap, mengambil tindakan ataupun keputusan yang harus kalian ambil dan lakukan. Karena di sini aku lihat kalian masih banyak bingung dan masih stuck. Ya, buat beberapa dari kalian mungkin kalian menginginkan adanya satu, ya kalian ingin mencoba mungkin melakukan satu hal, mungkin juga kalian ingin mencoba satu usaha dan bisnis, mungkin juga ini berhubungan dengan masalah hati dan percintaan gitu ya. Tetapi kalian itu lagi sepertinya punya satu energi yang membutuhkan satu penyaluran. Dan di sini kalian kepentok dengan gua harus ngelakuin apa yang terbaik untuk gue ya. Atau enggak gua harus mempertahankan ini atau melepaskan hal ini ya. Maaf kalau mungkin jadi agak bingung, tetapi ini karena general, ini bisa menyangkut masalah apa saja kan gitu ya. Jadi yang aku lihat adalah hal itu. Kalian lagi bingung untuk menentukan satu sikap, satu tindakan, satu keputusan. Tapi aku lihat di sini kalian merasa stuck. Dan mungkin hal ini yang menyebabkan kalian harus mengambil keputusan ini gitu ya. Iya, enggak. Soalnya ini bisa jadi kalian, ya ini masalah indecisive sih ya. Tetapi ada sesuatu hal yang harus kalian katakan atau ungkapkan mungkin kepada seseorang, tapi mungkin kalian ada pertimbangan nggak enak atau takut nanti malah ribut atau takut orangnya tersinggung dan lain sebagainya. Cuman aku melihat di sini beberapa dari kalian ini pengen victory, pengen bebas, pengen kebebasan. Dan ini bisa jadi adalah
Mungkin ada orang yang mendekati kalian ataupun mereka menawarkan satu kontrak atau satu komitmen di mana kalian masih belum siap, kalian masih ingin merdeka, kalian masih belum siap untuk masuk ke dalam, satu komitmen, kalian masih pengen explore, kalian masih pengen berteman-teman aja, masih pengen have fun aja. Dan mungkin kalian masih stuck dengan beberapa hal yang belum kalian bisa let go gitu ya. Jadi kalian masih, aduh gimana ya, gimana ya? Cuman untuk ngomong juga nggak enak, cuman untuk bilang juga nggak enak, soalnya gue juga nggak mau merusak hubungan gitu ya. The Empress. Iya, buat beberapa dari kalian ini bisa jadi kalian itu lagi apa ya, di minggu ini itu lagi kreatif. Dan kalian mungkin sedang fokus sama diri kalian sebenarnya kalau yang aku lihat di sini, dengan diri kalian, dengan kreativitas kalian, dengan apa yang kalian ingin lakukan, tapi ini lebih ke fokus kepada diri diri kamu sendiri, kebutuhan kamu, hal yang mengenai kamu gitu loh. Jadi untuk kalian membuka, diri untuk hal-hal yang mengikat-ngikat itu, aku melihat kalian masih belum mau dan masih belum belum kepikiran ke situ, gitu. Dan mungkin karena banyaknya hal yang kalian harus pilih itu jadi kalian juga bingung, gitu ya. Oke, Gemini, ini adalah reading-an untuk kalian. Kita lanjut ke Cancer. Oke, Cancer, ini adalah reading-an untuk kalian, Cancer. Cancer Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, apa saja boleh. North Node boleh, apapun boleh. Pokoknya selama kalian Cancer, ini adalah readingan untuk kalian. Eight of Pentacles. Buat beberapa dari Cancer, ini mungkin ada banyak hal yang mendistract atau mengganggu fokus kamu. Fokus kamu, terutama kalau yang aku lihat buat beberapa dari kalian mungkin di pekerjaan. Dan ini bisa jadi buat beberapa dari kalian, kalian ada kesulitan di dalam bidang tersebut, dalam bidang pekerjaan, mungkin kalian lagi nggak punya kerja, dan kalian lagi mungkin mencari hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk itu, ya. Tetapi ini juga bisa masalah keuangan. Tapi aku lihat ini lebih ke masalah ada hal yang mengganggu produktivitas kamu. Dan mungkin ini adalah masalah sesuatu yang membuat kamu merasa kayak, "Kok kreativitas gue keblok ya? Gue kok kayaknya ngelakuin apa aja salah, kok kayaknya gue ngelakuin apa aja kok kayaknya nggak ada rasa, semangatnya," gitu loh. Dan mungkin ini masalah kalian ya, mmm, ya ini karena banyak ya, banyak yang mendistract. Ada satu mungkin dikarenakan masalah pandemi ini, ada dua mungkin juga ada masalah mengenai faktor-faktor eksternal di lain masalah keuangan kalian, bisa jadi hubungan percintaan, keluarga, dan lain sebagainya, yang juga mempengaruhi gitu ya. Tetapi aku lihat di sini ada sesuatu yang memblocking kalian, memblocking kreativitas kalian, di mana ini ya mempengaruhi kinerja kalian gitu loh. Dan bisa jadi kalian kayak, gue pengen pengen punya penghasilan ataupun pengen punya penghasilan tambahan. Tetapi gue apa ya, kayak nggak punya ide gitu loh. Rasanya kayak nggak punya ide. Nine of Pentacles. Iya, kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu mungkin sedang ada masalah dalam bidang pekerjaan dan keuangan, bisa jadi karir gitu ya yang membuat kalian nggak nyaman, dan kalian mungkin ada kekurangan di daerah situ yang juga berpengaruh juga ke dalam kehidupan kalian secara pribadi. Two of Pentacles, kalian lagi berusaha membuat segalanya berjalan. Buat beberapa dari kalian ini bisa jadi kalian sedang menimbang pilihan gitu ya. Gue harus ngapain, gue harus ngapain. Tetapi kalau yang aku lihat di sini bisa jadi hal ini diakibatkan kalian mencoba mungkin melakukan beberapa dan mungkin ada beberapa ide yang kalian ingin wujudkan, tetapi akhirnya karena bisa jadi karena tidak bisa mengatur tenaga dan apa ya,
waktu gitu ya. Jadi eh, itu yang membuat kalian tuh mungkin nggak punya waktu, waktunya jadi berantakan, dan udah capek gitu loh. Hal-hal seperti itu bisa loh menjadi penghalang ataupun penghambat gitu ya di saat kalian mau kerja, kalian karena capek jadinya nggak bisa mikir, jadinya nggak bisa juga timbul kreativitasnya juga, ide-ide itu juga, inspirasi itu juga jadi susah gitu ya. Karena ya itu, kayak scatter gitu loh, rasanya tuh kayak, agak messy, agak berantakan, pikiran kalian tuh kayak kepecah ke mana-mana. Four of Cup. Iya, kalian ini sedang mencoba-mencoba kalau aku lihat di sini ya, sedang mencoba melakukan, mungkin juga buat kalian, kalian lagi mencari, opportunities, cari kesempatan apa ya, kemungkinan apa ya yang bisa kalian lagi nyari celah gitu loh. Cuma mungkin belum menemukan yang tepat, yang benar-benar sesuai dengan keinginan kalian, dengan juga mungkin kecakapan kalian, dengan apa yang kalian, bisa bikin kalian happy juga gitu ya. Hal-hal seperti itu kan juga bisa mempengaruhi gitu. Misalnya kalian ngelihat, "Oh, kayaknya yang ini bagus, tapi gue bisa nggak ya ngelakuin itu atau gue harus memaksakan?" Karena sesuatu yang dipaksakan kadang-kadang juga bisa membuat ide-ide ini mentok gitu. Oke? Ya, Cancer ini adalah untuk Leo. Apa cerita dan message-nya untuk kalian di minggu ini? Leo Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, apapun kamu, ini adalah untuk Leo. Eight of Swords, breakthrough, melepaskan diri dari satu situasi dan kondisi yang tidak kamu sukai, yang tidak membuat kamu nyaman, yang membuat kamu merasa selalu dikontrol. Kamu sepertinya ingin lepas ataupun kamu sedang berusaha untuk lepas ataupun sudah lepas ini. Ya, ada Three of Cup. Bisa jadi ini adalah masalah hubungan gitu ya, hubungan bebas, apa saja bisa. Ini bisa menyangkut percintaan, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Tapi ini juga bisa masalah-masalah di dalam pikiran kamu sendiri yang kadang-kadang membuat kamu, yang menahan kamu untuk melakukan sesuatu, lebih tepatnya. Three of Cup. Mungkin ini ada masalah dengan third party ya. Tetapi aku lihat ini bisa jadi adalah kehidupan sosial. Mungkin juga kamu berhubungan dengan orang yang mungkin membawa pengaruh kurang agak baik sama kamu. Ini ada 2, ada Judgment, ada The World. Oke, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini mungkin adalah hubungan yang menyangkut orang dengan pihak ketiga, di mana kamu tidak nyaman dan tidak suka ada di situ, ya. Dan aku melihat di sini ada panggilan untuk kamu segera melakukan satu tindakan dan satu keputusan untuk memutus cycle ini. Bisa jadi hal ini sudah dibiarkan agak terlalu lama sehingga semakin hari semakin menjadi, semakin hari semakin membuat kamu jadi tidak bisa lepas dan seperti rasanya terjajah. Nah, ini adalah kalau yang aku lihat ini, apakah tidak mau dikonsiderkan untuk melepaskan diri dari situasi dan kondisi di mana kamu hanya melakukan hal yang disukai orang tetapi tidak untuk kamu. Dan ini bisa jadi masalah people pleaser. Orang yang hanya menyenangkan orang lain, orang yang hanya melakukan hal untuk membuat orang lain senang dan happy. Ini bisa jadi adalah kamu berusaha men-fit in, berusaha mencocokkan diri kamu, menjadi apa yang orang mau dari kamu. Padahal sebenarnya mungkin kamu enggak. Tapi karena situasi ini sudah berjalan lama dan mungkin juga ada satu hal yang kamu butuhkan dari hal tersebut, sehingga kamu mungkin mengundur-ngundur gitu loh keputusan itu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini,
ada rasa ingin berontak, ada rasa ingin bebas, ada rasa ingin lepas gitu loh dari hal-hal ini. Karena hal-hal ini udah mulai mungkin memberikan pressure juga ke dalam pikiran kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu, kamu ngerasa stres, kamu ngerasa nggak kuat lagi gitu ya. Dan ini adalah waktunya untuk coba deh pikirkan jalan yang terbaik untuk keluar dari masalah dan kondisi ini. Seven of Swords ya, deception ini bisa jadi masalah dalam hubungan yang bersangkutan dengan perselingkuhan, ada yang bohong, ada mungkin juga hal-hal yang toksik gitu yang tidak sehat untuk kesejahteraan kamu sendiri sih sebenarnya. Dan mungkin ini adalah gue pengen keluar dari situasi ini. Tuh, gue ingin keluar dari situasi ini. Ya, Leo. Cuman gimana ya? Kamu tuh masih mikir mungkin ya. Eight of Pentacles. Ya, kamu lagi work on in this situation, lagi berusaha mencari cara, mencari jalan. Kalau yang aku lihat di sini. Gimana caranya supaya gua bisa bebas? Oke, Leo. Ini adalah untuk kalian, kita lanjut ke Virgo. Oke Virgo, ini adalah readingan untuk kalian di minggu ini. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Apapun itu, kalau kamu memang ada Virgonya, ini adalah untuk orang-orang yang aku identifikasikan sebagai Virgo, oke? Aku lihat tadi sempat keluar lompat kartu Temperance dalam keadaan terbalik. Mungkin buat beberapa dari kalian lagi ngerasa nggak sabaran, ada rasa itu, ataupun kalian lagi kehilangan keseimbangan gitu ya. Buat beberapa dari kalian ini lagi proses pemulihan juga bisa, oke? Keseimbangan apa sih Kak? Keseimbangan ya macam-macam ya, antara energi tenaga, waktu, keuangan, dan hal-hal lain. Kalau berat sebelah atau kurang, itu akan mengganggu keseimbangan kalian. Dan saat keseimbangan kalian terganggu, itu akan menyebabkan masalah. Oke, Virgo. Nine of Cups. Oke. Fokus dengan apa yang menjadi cita-cita impian kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang berusaha mengupayakan memberikan segala hal yang kamu bisa untuk bisa mewujudkan cita-cita dan impian kamu, apapun itu. Buat beberapa dari kamu ini ada sangkut pautnya dengan keluarga, ya. Mungkin kamu ingin berkeluarga, ingin ingin menikah mungkin buat beberapa dari kamu. Atau ini adalah kamu sedang banyak hal bersangkutan dengan masalah-masalah keluarga ya. Ini bisa dengan keluarga kamu inti, ataupun mungkin kamu dengan pasangan sedang berusaha untuk itu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu ini sedang berusaha untuk dapat diterima gitu loh. Entah kamunya atau entah orang yang sedang dealing sama kamu ini. Dan mungkin untuk upayanya mewujudkan keharmonisan ini sesuai dengan keinginan dan impian kamu. Ini kamu mungkin ada banyak hal yang kamu tahan gitu loh. Karena bisa jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya melakukan ataupun mengatakan gitu ya. Ya itu kan bisa banyak. Tetapi ada mungkin pihak-pihak yang agak kurang bisa bekerja sama gitu, ataupun kurang bisa bertoleransi, ataupun kurang mendukung. Dan itu biasanya mengakibatkan mereka melakukan sesuatu yang kurang bikin nyaman orang lain, ataupun
bikin nggak enak hati gitu ya. Cuman di saat kamu mungkin ingin supaya agar segala sesuatunya berjalan dengan harmonis, mau nggak mau gitu ya, gua harus tutup kuping, tutup mata, ataupun gua harus mencari strategi gimana caranya supaya menghindari si tower ini, menghindari si konflik ini, gitu loh. Dan akhirnya ya kamu harus bisa berkompromi pastinya, harus bisa mentolerir orang lain, mengerti, memahami, walaupun kadang-kadang empet gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin agak-agak, aduh, gue tuh udah capek banget deh. Capek banget ngadepin orang-orang gitu ya. Eight of Cup. Buat beberapa dari kamu mungkin baru walking away atau meninggalkan satu situasi dan kondisi. Ya, cuman mungkin masih ada, ya namanya juga kalau apalagi kalau sudah masuk ke dalam satu hubungan pernikahan, ini kan nggak cuman antara sepasang ini yang pisah gitu loh. Ini menyangkut juga keluarga. Kalau lagi punya anak, ini juga menyangkut itu gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada orang yang walk out gitu loh dari hubungan ini. Dan kamu mungkin udah kehabisan kesabaran gitu ya. Kehabisan eh ya udah terlalu banyak masalah di dalam hubungan kamu dengan orang ini, dan kamu kayaknya udah nggak kerasan atau orang itu yang pergi. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu ini orang ghosting gitu ya. Cuman aku ngelihat beberapa dari kamu tuh udah mungkin agak jauh gitu hubungannya. Cuman buat beberapa dari kamu, ya kamu sedang mengupayakan agar apa yang kamu cita-citakan dan impikan itu terwujud. Cuman aku melihat in no way untuk bisa mewujudkan itu, kamu tuh harus meninggalkan sesuatu. Kamu ingin mewujudkan sesuatu, tetapi kamu harus meninggalkan sesuatu untuk dapat melakukan hal itu, gitu. Rasanya seperti itu. Nah, ini adalah untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Libra, baik itu Sun, Moon, Rising, dan lain sebagainya. Oke, Libra, ini adalah untuk kamu. Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Oke, I already shuffle it. Oke. Libra, mungkin kamu rasanya lagi apa ya? Kamu tuh lagi gini. Nggak apa-apa, gue sendiri. Gue bisa kok nikmatin kesendirian gue, dan mungkin buat beberapa dari kamu merasa bahwa dengan kamu sendiri ini bisa jadi kamu merasa lebih bahagia dan lebih ringan langkahnya. Gue jadi nggak perlu untuk ngurusin ini itu, nggak perlu untuk direpotin sama orang lain, nggak perlu untuk ngerasain disakitin, diberatin lah pokoknya dengan orang lain. Ini aku rasa seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang berpikir ya, aduh masih banyak ya cita-cita impian gue yang masih belum kecapai gitu ya. Dan kamu mungkin sedang ingin mengupayakan hal tersebut. Iyalah pastinya, ya nggak sih? Kalau selama masih punya tenaga dan energi sih, ya nggak? King of Swords. Sedang mencari strategi untuk mewujudkan hal-hal yang masih belum tercapai. Tuh. Nine of Pentacles. Ya, kamu buat sebagian kamu Libra yang aku lihat di sini. Kayak kamu memilih untuk fokus terhadap dirimu dan jalanmu dan goal kamu gitu loh saat ini. Fokus kepada pekerjaan, keuangan, kesejahteraan kamu, hobi-hobi kamu mungkin ya.
Tuh, 7 of Wands. Masa bodoh dengan apa yang orang pikirin tentang gua. Cuma mungkin ini adalah apa ya, buat beberapa dari kamu mungkin kamu kadang-kadang overly defensive gitu ya. Sehingga kadang-kadang di saat ada hal-hal yang sebenarnya merupakan satu masukan yang mungkin bisa membangun, itu jadi seperti agak disamaratakan dengan hal-hal lain yang kamu pikir adalah, eee, apa ya, kritik yang destruktif gitu loh. Nah, ini ya harus bisa menfilter itu. Kalau memang ada suggestion yang bisa mendukung kamu, yang bisa membantu kamu untuk mengembangkan diri kamu, dan apalagi kalau misalnya dalam masalah, untuk bisa mendapatkan jalan keluar ataupun solusi, kenapa tidak? Gitu loh. Tetapi aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu melakukan satu hal yang bisa jadi mungkin tidak direstui, tidak disetujui, mungkin juga buat orang-orang lain tuh kurang mengerti hal tersebut, sehingga kadang-kadang kamu merasa seperti dipojokkan, seperti apa ya, seperti disudutkan, ataupun kayak rasanya tuh kayak kamu tuh disalahkan gitu loh, rasanya. Rasanya tuh pas aku ngelihat itu tuh kayak rasanya tuh kamu disalahkan dengan pilihan yang kamu buat, pilihan hidup yang kamu buat. Sedangkan ya kamu tuh lagi berusaha gitu loh, berusaha untuk juga membangun hidup kamu. Cuman mungkin jalannya itu mungkin unik gitu ya, mungkin tidak dimengerti dengan mungkin keluarga kamu atau orang tua kamu ataupun orang-orang sekitar kamu yang dekat dengan kamu, sehingga mereka tuh punya punya satu kecenderungan untuk kayak meng-attack gitu loh, kayak apa yang kamu bikin tuh kayaknya tuh nggak dianggap, nggak disupport, ataupun nggak dihargain, nggak dihormatin, ataupun, ya rasa-rasa yang seperti itulah Libra. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kayaknya sih kamu bodo amat gitu ya, bodo amat orangnya gitu. Nggak apa-apalah, nggak masalah lah, gue juga lagi cari cara kok, gue juga lagi berusaha kok, gue juga lagi cari strategi kok, gue lagi berusaha nyari celah-celah yang bisa gue dapetin gitu loh. Cuman di sini yang bikin kamu stres, yang bikin kamu kadang-kadang terganggu gitu loh, fokus dan konsentrasinya adalah orang-orang di sekitar kamu. Hermit, lagi banyak sendiri. Mungkin buat beberapa dari kamu, ya kamu lagi banyak, kontemplasi, introspeksi, cuman buat beberapa dari kamu yang aku lihat ini lagi banyak, apa ya, menarik diri, tidak terlalu mau engage gitu loh dengan orang-orang atau keramaian, dengan keluarga juga termasuk gitu ya. Mungkin dikarenakan kamu ngerasa, setiap kali gua kumpul sama mereka, setiap gua sama-sama mereka, ada rasa-rasa yang kayak begitu yang tadi aku sebutin. Baik yang mereka omongin ataupun misalnya tatapan mereka gitu loh, cara pandang mereka, ataupun kamu ngedenger apa yang mereka omongin, dan ini membuat kamu ya makin menarik diri gitu loh. "Ah, udahlah gue sibuk aja sama diri gue sendiri," gitu loh. Habis kalau gue, kumpul sama mereka juga serba salah, rasanya seperti itu. Oke, Libra, Scorpio. Ini adalah cek energi untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Ini bisa Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising, Venus, Mars. Pokoknya Scorpio lah, pokoknya ya. Scorpio. Eight of Pentacles. Oke, Scorpio. Ini bisa jadi kamu lagi ada masalah di dalam pekerjaan, keuangan, ya, bisnis, karir. Dan ini bisa jadi ada hal-hal yang sebenarnya udah sering jadi masalah sih di kamu. Tetapi buat kamu tuh masih belum bisa untuk mengambil satu keputusan atau mengakhiri masalah ini. Cuman yang aku lihat ini
ini masalah udah bukan masalah yang enteng gitu loh, bukan masalah yang sepertinya mungkin dari hal kecil menjadi bukit gitu loh. Hal kecil menjadi bukit. Sorry ya, aku harus potong dulu. Sorry ya, tadi ada tamu, jadi aku harus buka pintu. Oke, kalau yang aku lihat di sini Scorpio, buat beberapa dari kamu ini ada satu situasi dan kondisi yang kamu kayaknya udah, aduh gue kayaknya nggak bisa lagi deh mengusahakan ini, mengupayakan ini, bikin ini supaya bisa berjalan lagi. Itu kayaknya kamu udah mentok gitu ya. Dan terlalu banyak masalah-masalah, terlalu banyak hal yang ngeribetin gitu ya. Sehingga ini tuh eh, kayak satu hal yang digantungkan kalau yang aku lihat di sini. Karena apa? Ten of Swords ini dalam keadaan terbalik dan Eight of Pentacles ini dalam keadaan terbalik. Apa yang aku lihat adalah ada satu hal yang hanya digantungkan untuk tidak mencapai akhir, tetapi untuk memperjuangkannya pun tidak mau, gitu loh. Atau sudah seperti mentok, nggak ada jalan dan nggak kemana-mana, gitu loh. Jadi kayak nggak bisa diusahakan, tapi juga tidak mau diakhiri, gitu loh. Knight of Wands. Iya, yang kamu sekarang fokus adalah masalah keuangan dan pekerjaan dan karir, ya. Tetapi juga masalah ini otomatis mempengaruhi hal-hal tersebut dan kamu berusaha mungkin menutupi hal ini gitu ya ataupun mengalihkan fokus kamu dari hal ini ke masalah pekerjaan dan karir kamu. Cuman sering hal-hal tersebut juga mendistract kamu gitu loh, mendistract fokus kamu dan konsentrasi kamu dari hal yang seharusnya kamu lakukan dan di mana hal tersebut membutuhkan konsentrasi. Dikarenakan masalah-masalah yang ada dan ini bukan masalah yang perintilan gitu loh, masalah yang sebenarnya besar pengaruhnya terhadap pikiran dan perasaan kamu kalau yang aku lihat di sini. Karena apa? Ini kadang-kadang bukan kadang-kadang sering kali membuat kamu kesal, sering kali membuat kamu marah, sering kali membuat kamu tuh jadi punya apa ya, satu battle gitu loh di dalam hati kamu gitu ya. Dan ini yang membuat kamu jadi agak susah untuk menenangkan pikiran. Seven of Pentacles. Buat beberapa dari kamu ini lagi mungkin berinvestasi ya, berinvestasi di dalam, pekerjaan, bisnis, dan, masalah keuangan lah. Kalian mungkin juga lagi mengupayakan dengan apa ya, memberikan tenaga kalian, waktu kalian, dan lain sebagainya. Dan ini bisa jadi masalah ini. Kalian lagi melihat gimana sih perkembangannya nih. Cuman kalau yang kalian lihat tuh seperti tidak ada perkembangan gitu ya. Ya gimana mau berkembang yang tadi aku bilang gitu. Untuk memberikan upaya tuh kayak tidak. Kalau ini masalah hubungan percintaan ataupun hubungan berpasangan ataupun hubungan suami istri, iya cuman didiemin aja, tapi kedua-duanya ini nggak ada salah satu gitu ya. Ini kelihatannya memang ya sudah gitu loh, kayak ya sudah aja dibiarkan seperti itu gitu loh, ditelantarkan lah ibaratnya itu masalah. Sehingga ya dua-duanya kayak fokus ke urusannya masing-masing gitu. Cuman akhirnya hal ini tuh ya banyak ya pengaruhnya sama emosi kamu gitu ya. Jadi gampang tersinggung, jadi gampang marah. Karena ya tanpa kamu ya bukan tanpa kamu sadari, itu kamu sadari banget kok gitu loh. Cuman mungkin buat beberapa dari kalian, kalian nganggap, "Ah, kalau ini nggak gua utrek-utrek gitu ya, ya nggak bakal kenapa-napa, dibiarin aja, yang penting nggak mengganggu." Tapi hal ini kan adalah merupakan bagian dari hidup kamu juga gitu loh, di mana ini menyangkut perasaan juga, pikiran juga gitu loh, gitu. Oke, Scorpio, kita lanjut ke Sagittarius.
Ini adalah untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Bisa Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke, untuk minggu ini cek energi, cerita, pesan apa untuk Sagittarius. Queen of Swords. Oke. Ace of Cup. Ten of Pentacles. Seven of Cup dan Seven of One. Oke. Sagittarius, mungkin di minggu ini kamu ada apa ya, seperti ada sesuatu yang harus kamu putuskan. Buat beberapa dari kamu mungkin merasa harus mengambil satu tindakan ya, ataupun seperti kayak gue harus bicara, gue harus mengatakan satu hal kepada seseorang. Ini bisa jadi bersangkutan dengan adanya si Ace of Cup ini. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu apa ya, baru melewati satu masa di mana kamu baru pulih dari satu kondisi. Ini juga bisa ada orang yang menawarkan perhatian dan cintanya kepada kamu. Buat beberapa dari kamu, ini juga masalah mengorganize pekerjaan dan aktivitas dan waktu kamu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di minggu ini itu banyak hal-hal yang bersangkutan dengan keluarga. Beberapa dari kamu nih mungkin ada yang ngedeketin atau kamu menyukai orang gitu ya. Tetapi ini aku lihat buat beberapa dari Sagittarius ini adalah mungkin ada lebih dari satu orang yang mendekati kamu. Dan kamu mungkin masih bingung gitu ya, gue harus ngapain, gue harus pilih yang mana buat beberapa dari Sagittarius ini. Ataupun kamu mungkin bingung ini orang mau serius apa enggak. Karena kemungkinan orang ini bisa jadi serius gitu loh sama kamu. Kalau kamu adalah Sagittarius yang ini adalah kamu sedang berusaha meningkatkan karir dan pekerjaan kamu. Kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh lagi ngarepin adanya satu perkembangan gitu loh. Perkembangan dalam karir kamu, dalam usaha kamu yang sedang kamu rintis. Tapi kalau yang aku lihat sih, ini udah mulai ke arah sana gitu loh. Dan kamu mungkin buat beberapa dari kamu sudah mulai merasakan, oh ada perkembangan, oh ada peningkatan. Nah ini apa next-nya gitu loh. Karena yang aku lihat kamu punya apa ya, punya satu impian besar gitu loh. Goal besar yang ada di kepala kamu. Dan ini kamu lagi berusaha mencari strategi gimana caranya untuk mewujudkan itu. Ini masalah organize ya, kalau aku lihat tuh mengorganize waktu, schedule, dan jadwal kamu. Dan ini bisa jadi kamu berpikir ada hal-hal yang harus gue harus lakuin yang mana ya, gitu loh. Lakukan apa yang kamu sukai, apa yang apa ya? Iya, lakukan hal yang kamu sukai, hal yang kamu cintai, yang paling kamu sayangin gitu loh. Itu kayaknya masukannya itu gitu loh. Kalau kamu bingung. Karena aku lihat di sini ini masalah kestabilan. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ingin menikah, beberapa dari kamu mungkin kamu ingin apa ya, punya komitmen yang serius dengan seseorang, ataupun ini adalah apa ya, buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu pengen dikenalin sama keluarganya, bisa jadi gitu. Cuman aku lihat di sini buat beberapa dari kamu nih kayak apa ya, nggak tahu, dari tadi aku dengar rumah. Mungkin pengen beli rumah? Mungkin. Kan nggak ada salahnya juga, ya nggak? Oke, Sagittarius, ini adalah untuk kamu. Kita lanjut ke Capricorn. Capricorn, ini adalah untuk kamu, cek energi weekly reading untuk Capricorn
orang-orang yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Capricorn Sun, Moon, Rising, bisa Venus, bisa Mars, ya. Page of Wands dalam keadaan terbalik. The Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Baru saja ada satu perubahan. Perubahan ini bagi tiap-tiap orang beda-beda, ya. Ini bisa adalah perubahan status, perubahan posisi. Tapi ini aku lihat seperti perubahan ini membuat satu hal yang rasa yang kurang nyaman buat kamu. Kamu jadi nggak happy gitu ya. Iya, ini aku lihat ini bisa jadi orang yang kamu dealing ini berubah. Sehingga kamu merasa kayak ada sesuatu yang diumpetin, ada sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang nggak diceritain sama kamu. Tapi kalau aku lihat juga di sini, ini bisa jadi kamu mungkin baru keluar atau ada masalah dalam hubungan kamu dan kamu harus merelakan orang ini pergi atau kamu baru berpisah dengan seseorang yang membuat kamu nggak bahagia, yang membuat kamu sedih gitu ya. Dan kamu masih belum bisa merelakan, kamu masih belum bisa mengikhlaskan gitu loh. Kamu masih mungkin stuck rasanya, masih belum bisa let go, masih belum bisa move on. Ya belum bisa let go, masih belum bisa move on lah ya. King of Wands di sini. Ya, tapi kamu lagi berusaha mengendalikan diri ya. Bisa jadi ini buat beberapa dari kamu yang ada masalah dengan orang yang sepertinya menyimpan rahasia yang diumpetin dari kamu atau hal-hal yang tidak ditunjukkan sama kamu gitu ya. Kamu lagi berusaha mengendalikan diri supaya kamu tidak meledak gitu loh. Karena kamu mau ngeliat kemana sih arahnya nih orang, kemana sih langkahnya nih orang. Ini orang nggak selalu masalah percintaan. Ini bisa jadi rekan kerja, bisa jadi ada di pertemanan kamu ataupun dari apa ya keluarga gitu loh, yang ada hubungannya dengan kamu dan kamu ngelihat kayaknya kok ada sesuatu yang disimpan di balik gue atau disembunyiin dari gue. Cuman kamu tidak mau langsung mengkonfront, karena apa? Kamu tahu kalau gue konfront, gue bakal nggak tahu nanti jalannya bakal kemana. Jadi kamu kayak mengamati gitu loh, kamu sedang mengamati. Cuman kamu ngerasa ada satu rasa yang tidak enak rasanya gitu loh. Ada sesuatu yang rasanya tidak enak. Ini juga bisa ya masalah mungkin hal-hal yang terjadi pada saat ini kalau ini adalah masalah keuangan dan masalah pekerjaan dan bisnis ya. Bisa jadi masalah perubahan yang terjadi diakibatkan keadaan si corona sekarang ini buat beberapa dari kalian ini membawa satu dampak yang kurang enak gitu ya, terutama dalam masalah keuangan. Dan ini mungkin membuat kamu tuh agak tight gitu loh di dalam keuangan kamu. Sehingga kamu harus benar-benar menyusun, mengatur segala sesuatunya dengan sangat amat baik gitu loh. Dan mungkin yang tadinya kamu masih bisa nabung, masih bisa beli yang lain-lain, atau masih bisa mengalokasikan dengan hal itu jadi agak terganggu gitu. Oke, Capricorn, ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut ke Aquarius. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian minggu ini untuk kalian semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Aquarius Sun, Moon, Rising, Venus, apa lagi? Mau apa lagi? North Node, mau apa lagi? Ya pokoknya kalau kalian Aquarius ini adalah untuk kalian. Oke. Queen of Wands. Buat beberapa dari kamu tuh mungkin ya, minggu ini ada masalah dengan masalah kreativitas, masalah blocking gitu ya. Rasanya
gue tuh mau bikin apa sih, gue tuh mau ngerjain apa sih, ataupun di dalam kerjaan kalian juga rasanya tuh kayak mungkin ada satu rasa bukannya bosan dan jenuh, mungkin tidak dapat inspirasi gitu ya, rasanya seperti itu. Ataupun di saat kalian melakukan satu hal tuh agak agak kurang ada gairahnya gitu loh. Nah, buat beberapa dari kalian ini ada masalah dengan orang yang bisa jadi seperti bossy gitu loh. Orangnya nih agak-agak bossy dan orang ini mungkin agak sering cari gara-gara untuk beberapa dari kamu Aquarius gitu ya. Karena orang ini bisa jadi ada hal yang mereka kurang suka dari kamu dikarenakan mereka juga mungkin merasakan satu kecemburuan bisa jadi ya, tapi tidak mau diakui sehingga mereka mungkin kadang-kadang agak sering mencari gara-gara gitu. Two of One. Tapi kalau buat beberapa dari kamu yang aku lihat nih kayak kalau kamu lagi dalam hubungan bisa jadi ada masalah dengan orang ketiga. Two of One. Ada orang yang punya King of Cup. Iya, ada orang yang mungkin bermain api gitu ya. Dan mungkin dia berusaha menyimpan segala sesuatunya, tapi dikarenakan dia tidak bisa memilih, ini aku lihat jadi ada satu konflik gitu loh. Yang tinggal nunggu waktu, rasanya tuh seperti itu. Ini untuk spesifik mungkin ya. Jadi mereka ini kalau yang aku lihat untuk spesifik Aquarius, ada yang dalam hubungan ini orang punya orang lain. Cuman tidak bisa memutuskan, tidak bisa memilih. Gua mau sama siapa tuh nggak bisa milih. Konflik. Dan dia nggak berusaha untuk menyimpan rahasia ini supaya tidak terbongkar, supaya tidak diketahui. Cuman buat beberapa dari kamu, Aquarius, ini masalah mengenai ya, kamu sedang berusaha menjaga segala sesuatu situasi ini jangan sampai keluar dari kontrol dan kendali kamu, gitu ya. Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, masalah mungkin keuangan dan pekerjaan tuh agak mepet gitu loh. Sehingga kalian tuh harus benar-benar mengalokasikan hal-hal yang penting-penting gitu loh. Nah, yang aku lihat di sini bisa jadi kalian tuh sebenarnya pengen gitu ya, pengen melakukan atau mengerjakan sesuatu. Cuman bisa jadi hal yang kalian kerjakan sekarang, walaupun tidak sesuai dengan hati kalian gitu ya, ini hal tuh memberikan satu masukan. Cuman dalam hati kalian, kalian mungkin agak kurang begitu, maksimal dikarenakan perasaan kalian nggak bulat di situ, rasanya tuh seperti itu. Dan akhirnya secara tidak langsung gitu ataupun secara tidak sadar, hal ini tuh seringkali membuat ya konflik itu di dalam diri kalian gitu. Cuman kayak seperti nggak ada pilihan selain gua harus ngerjain hal ini gitu loh. Walaupun mungkin sering kepentok gitu ya dengan hal-hal ini yang jadinya bikin kalian kayak kurang semangat, kurang selera, separuh hati, setengah hati, rasanya tuh seperti itu. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian. Ini adalah untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Bisa Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, North Node, apalah pokoknya ya. Ini untuk kalian pesan dan ceritanya. Seven of Wands, Page of Pentacles, the Hierophant in reverse, Ten of Swords dan Two of Swords dalam keadaan terbalik. Pisces, aku melihat di sini kamu mungkin merasa apa ya? Apa yang kamu lakukan
baik itu adalah pekerjaan, pilihan hidup, hal-hal yang kamu ambil gitu ya, dan kamu percayai, dan kamu kerjakan, ya balik lagi itu mungkin buat kamu adalah satu hal yang benar-benar sesuai dengan kebahagiaan dan hati kamu. Cuma bisa jadi hal tersebut kurang bisa memberikan kamu penghasilan yang sepadan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu memilih satu jalur yang buat orang mungkin tidak normal gitu ya, ataupun buat orang kadang-kadang nggak masuk akal, tetapi buat kamu masuk sekali dengan akal kamu dan sesuai sekali dengan jiwa kamu dan mendatangkan kebahagiaan sekali buat kamu. Dan aku melihat di sini mungkin kamu merasa bahwa ya ada pihak-pihak gitu ya, pihak-pihak yang pastinya orang-orang di sekeliling kamu, yang dekat dengan kamu, yang sepertinya, tidak setuju dengan pilihan dan hal-hal yang kamu lakukan dan kamu ambil ini, baik itu keputusan juga. Dan buat beberapa dari kamu mungkin orang-orang ini punya pikiran-pikiran, asumsi, dan prasangkanya mereka tersendiri, dan itu seperti membuat kamu terpojok dan membuat kamu seperti disalahkan, gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin keadaan yang terjadi saat ini membuat orang menjadi mempunyai satu landasan dalam melakukan hal ini. Cuman, kalian tuh kayak nggak terlalu pikirin sih gitu loh, kayak agak-agak masa bodoh gitu ya dengan apa yang orang pikirin, apa yang orang orang bilang mengenai kalian. Cuman aku melihat sih kalian tuh sebenarnya tahu gitu ya, gua tahu kok, eee, yang gua butuhin, gua tahu kok yang juga baik untuk gue tahu kok. Jadi kalian tuh sebenarnya mengerti, cuman banyak orang yang mungkin agak mengkhawatirkan keberadaan kamu dan situasi kamu, gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Mereka menganggap mungkin kamu sibuk dengan duniamu, sibuk dengan dirimu, sibuk dengan hal-hal yang kamu kerjakan, yang menurut mereka tidak cocok ataupun di luar jalur buat mereka gitu ya, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan mereka mungkin merasa bahwa kamu tidak tahu bahwa, kamu ada kebutuhan ini, ada tanggung jawab ini dan lain sebagainya gitu loh. Nah, buat beberapa dari kamu ini ada satu hal yang berakhir. Ini bisa jadi masalah pekerjaan gitu ya, yang berakhir dan membuat kamu ya mungkin saat ini sedang tidak ada pekerjaan mungkin karena ini ada the Hierophant in reverse dengan Ten of Swords ya, dalam keadaan tegap. Jadi ada sesuatu yang berakhir. Dan di sini kamu itu ya rasanya seperti orang, bahkan buat beberapa dari kalian, rasanya dunia ini menyalahkan gue dengan apa yang terjadi, gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Dan kamu ngerasa kayak orang itu melihat kamu tuh, apa gue nggak ngerti apa? Gue ngerti lagi apa yang terjadi. Gue tahu lagi apa yang harus gue lakuin. Dan mungkin orang tidak melihat hal itu, gitu loh. Sehingga mereka berasumsi sendiri, mereka berprasangka sendiri, rasanya seperti itu, ya. Buka blindfold, lihat red flag ya, Pisces ini, suggestion-nya. Lihat hal-hal yang harus kamu, teliti dan perhatikan. Karena apa? Kadang-kadang mungkin di saat kamu merasa kamu seperti itu gitu ya, dan kamu nggak mau ribut sama orang, kamu lagi capek ngadepin orang, kamu berusaha untuk, "Ah, sudahlah gue mendingan ngikutin aja," atau kadang-kadang mungkin, kamu terlalu berkompromi dengan, orang dan situasi ini gitu ya, kamu kadang-kadang mungkin melakukan hal-hal yang bisa menyusahkan diri kamu, gitu. Ya, ini adalah untuk Pisces ceritanya, mudah-mudahan bisa berguna dan kita sampai di penghujung pembacaan untuk minggu ini. Semoga semua dapat bermanfaat.
Dan aku doakan kalian semua dalam keadaan selalu baik, sehat, dan happy-happy terus ya. Kalaupun ada masalah, segera diberikan solusi dan jalan keluar. Oke.